Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puji Pangastuti dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Insan Budi Utomo Malang, dengan NPM 23103118. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama ada definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan salah satu subbidang dari ilmu psikologi yang menggabungkan ilmu psikologi dan ilmu pendidikan. Ilmu tersebut dikhususkan untuk memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Poin selanjutnya ialah ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan tidak hanya berfokus pada teori-teori dalam psikologi pendidikan sebagai ilmu, tetapi juga membahas segala aspek dari para siswa, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar mengajar. Kemudian, tujuan psikologi pendidikan adalah untuk membantu seorang guru untuk memahami perilaku siswa, menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dalam pembelajaran, dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik atau tidak. Selanjutnya, poin D membahas tentang manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Manfaat yang pertama, seorang pembimbing bisa memahami perbedaan siswanya. Kemudian yang kedua, bisa menciptakan pelajaran yang kondusif. Yang ketiga, bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian yang keempat, bisa memberikan bimbingan kepada siswa. Adapun objek dan metode psikologi pendidikan. Secara garis besar, objek kajian dari psikologi pendidikan dibatasi menjadi 3 macam. Yang pertama, objek mengenai belajar, yang mana dalam pokok pembahasan ini membahas tentang teori, prinsip, dan ciri dari pelaku belajar. Kemudian pada objek kedua, membahas tentang proses belajar. Dalam pembahasan ini membahas tentang tahapan yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Dan yang ketiga ialah mengenai situasi belajar, yang mana di sini membahas tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang sudah pasti berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Metode psikologi pendidikan. Metode yang pertama ialah metode eksperimen. Metode eksperimen ialah suatu rangkaian untuk melakukan percobaan yang digunakan oleh seorang peneliti, baik dalam sebuah laboratorium ataupun dalam sebuah ruangan tertentu. Yang kedua ialah metode kuesioner, atau bisa juga disebut dengan metode surat menyurat. Disebut metode surat menyurat karena dilakukan dengan sistem penyebaran dan pengembaliannya pun melalui jasa pos. Yang ketiga, metode studi khusus. Metode tersebut merupakan suatu metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk melakukan penyelidikan sebagai alat pengumpulan data. Yang keempat ialah metode penyelidikan klinis. Metode tersebut ialah metode yang dilakukan oleh seorang ahli untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi antara peneliti dengan anak atau siswa yang diteliti. Metode ini hanya digunakan untuk menyelidiki anak atau siswa yang mengalami penyimpangan psikologi. Dan kemudian metode yang kelima ialah metode observasi naturalistik. Metode tersebut merupakan suatu usaha yang dilakukan secara alamiah. Metode ini digunakan untuk kepentingan penelitian psikologi pendidikan yang disalurkan lewat kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ialah peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan ialah untuk membantu pendidik mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan selama proses belajar mengajar karena sudah mengetahui taraf kemampuan serta kesulitan yang dihadapi peserta didiknya dalam proses belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.